Kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD mengubah strategi dengan menarasikan kembali ke pangkuan Presiden Joko Widodo. Ganjar pun kini bersaing dengan Prabowo Subianto untuk memikat pemilih Jokowi. Berhasilkah? Dua kubu sedang beradu menyebut sebagai pasangan paling Jokowi. Menggandeng langsung putra Jokowi, duet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka kini mendapatkan pesaing baru setelah Ganjar Pranowo Mahfud MD mengubah arah kemudi pelayaran. Ganjar Mahfud seakan tak ingin berlama-lama memainkan gaya politik ngegas ke pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Ganjar kini turut memperebutkan kolam suara pecinta Jokowi dengan menyebut pasangan capres nomor urut 3 ini sebagai sosok asli pewaris Jokowi. Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar. Maka ketika Pak Ganjar di NTT, kemudian Pak Jokowi ke NTT, itu kan artinya rakyat melihat Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar. Maka hal-hal yang baik dari Pak Jokowi disempurnakan, diperbaiki, dinaikkan daya kegunaannya bagi kepentingan rakyat. Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar tentang KTP Sakti ternyata senafas dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Bahkan dari polling yang kami lakukan, mencermati seluruh pemberitaan suara-suara dari rakyat di dalam debat kemarin menunjukkan bahwa Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo tampil pada jati dirinya yang selama ini mencoba untuk dipoles dengan gemoy, tetapi debat telah mengembalikan suatu karakter asli dari Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Berpekan-pekan memainkan narasi pedas ke Jokowi, Ganjar Mahfud disebut-sebut langsung mendapatkan kabar buruk. Seluruh lembaga survei merilis keterpurukan elektabilitas pasangan yang disokong moncong putih ini. Bahkan beberapa lembaga survei menempatkan Ganjar di urutan terbawah. Padahal sebelumnya Ganjar Mahfud selalu berada di papan atas. Kalau kita perhatikan trennya, kita bisa lihat tren tunggal ini pada Prabowo Subianto itu mengalami tren naik yang cukup konstan ya. Tapi kita lihat sebelumnya sempat dinamikanya kalau kita bentangkan trennya sempat di bulan April ya ada cross dengan elektabilitas Ganjar Pranowo karena sebelum April 2023 itu Ganjar selalu di nomor 1. Tapi setelah April, Juli, September, November, Desember terekam dalam survei ini Prabowo sudah di atas Ganjar Pranowo. Kalau kita perhatikan Ganjar Pranowo itu trennya mulai dari bulan September, kemudian November dan Desember itu trennya mulai turun meskipun setelah April ke September itu trennya naik, tapi sekarang turun. Jadi seperti kurva bentuknya. Nah, kalau berpasangan angkanya adalah elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 45,2%, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD 27,3%, Anies Baswedan Mohaimin Iskandar 23,1%. Kemudian undecided-nya tinggal 4,4%. Ya, tidak terlalu bergerak dibandingkan yang pemilu rilis survei kita sebulan yang lalu. Nah, bagaimana trennya dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya? Ini gambarannya, dan garis-garis putus-putus itu adalah masih bertunggal, kemudian yang sudah garis di survei, 3 survei terakhir itu sudah berpasangan. Sejak resmi berduet, Prabowo Gibran sebenarnya telah menasbihkan diri sebagai pasangan yang direstui Jokowi. Gibran adalah darah Jokowi. Di berbagai forum, Prabowo pun selalu menyanjung Jokowi. Prabowo juga berjanji meneruskan gagasan dan program Jokowi menuju Indonesia Emas 2045. Prabowo memang tak bisa meniru gaya Jokowi. Namun calon presiden nomor urut 2 ini diklaim sebagai penerus asli Jokowi. Pak Prabowo itu penerus Pak Jokowi, bukan penirunya. Ya? Walaupun dalam debat itu tidak bisa dianggap. Pak Prabowo penerus Jokowi, bukan penirunya. Oke? Ada orang yang meniru Pak Jokowi, padahal seharusnya menjadi penerusnya. Pak Prabowo memilih jadi penerus, bukan peniru. Oke?
Lantas apakah politik banting setir Ganjar akan berbuah? Apakah langkah politik mencuri hati penggemar Jokowi akan mengusik Prabowo Gibran? Ternyata elektoral Pak Prabowo dan Gibran hanya 38%. Sehingga ini sudah melalui berbagai upaya, melalui berbagai cara. Sehingga artinya kan ada 62% yang berbeda. Dan kemudian dari survei juga menunjukkan bahwa 58% itu belum sudah menyatakan pilihannya. Tetapi dari 58% yang sudah menyatakan pilihannya, itu baru 35% yang fix. Sehingga pemilu sampai saat ini belum bisa ditentukan siapa pemenangnya. Karena itulah ini memberikan suatu peluang bagi PD Perjuangan, P3 Perindo Hanura bersama dengan relawan yang bergerak solid justru karena menghadapi berbagai intimidasi, muncul suatu energi juang yang berkobar-kobar untuk turun ke bawah. Inilah yang tadi mewarnai konsolidasi PD Perjuangan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota yang kami lakukan secara daring. Dan ketika kami 2 hari yang lalu juga melakukan konsolidasi dengan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah, semua menunjukkan optimisme yang sama. Survei boleh dibuat, survei boleh diintimidasi, tetapi suara rakyat ternyata menyatakan bahwa Pak Ganjar dan Mahfud lah yang paling pas untuk melanjutkan seluruh hal-hal yang baik yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Rakyat bisa menilai bahwa Pak Prabowo bukan Pak Jokowi. Menurut survei, Pak Prabowo dan Mas Gibran berpotensi menang 1 putaran. Maka diminta semua kader dan caleg tidak sombong, tidak jumawah, apalagi takabur dengan hasil survei itu. Yang diharapkan adalah kerja politik, turun di masyarakat, menangkan di TPS, di kampung-kampung, di desa, di kota-kota, di semua pelosok kehidupan harus diyakinkan. Karena menurut survei Pak Prabowo insya Allah akan menang 1 putaran. Pasangan mana yang dianggap lebih layak untuk meneruskan Jokowi, pemerintahan Jokowi, ini ada penguatan sangat signifikan. Yang sebelumnya pada Juli 2023 itu masih tinggi pada Ganjar, tetapi praksis sejak November dan Desember, dari September ke November, November ke Desember, itu ada kenaikan yang cukup signifikan saya kira pada Prabowo Gibran yang dianggap penerus Jokowi karena sudah ada Jokowi Junior dalam istilah kita. Gibran adalah putra Jokowi, menjadi wakilnya Prabowo, sehingga dalam persepsi publik yang layak meneruskan pemerintahan Jokowi lebih pada Prabowo Gibran. Dan di saat yang sama ada stagnasi pada Ganjar Mahfud angkanya di segmentasi penilaian ini, dan ada penurunan di Anies. Jadi Anies yang dianggap tidak yang tidak layak melanjutkan ini, tapi wajar karena Anies Baswedan memang narasinya adalah narasi perubahan. Bagaimana nasib Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perubahan strategi Ganjar Mahfud? Tim TV One mengabarkan.